Di balik pengantin yang cantik ini, ternyata Iya, tuh udah sampai basah pas keringetnya. baru ganti baju yang pertama, baru Keringetnya masuk, lihat dong keringetnya. Dan ini tuh selama di pelaminan tuh udah kayak mau gitu ganti terus. baju yang ketiga. Tuh, masih bagus ya guys. Masih bagus walaupun keringetan. Ganti baju ketiga itu aku pulang abis maghrib, dan ini dia baru selesai acara tengah malam. Ini jam setengah 12 malam, makeupnya masih bagus ya, tuh nggak ada yang pecah-pecah. Padahal dia itu keringatnya itu masih nggak berhenti sampai malam juga. Untuk skin prepnya ini aku pakai Sudocreme yang skincare cream ya. Ini aku pakai di semua muka, tapi kalau hidung kayaknya aku hindarin, nggak usah terlalu banyak. Ini sebelumnya si pengantinnya udah cuci muka dulu, dan aku nggak pakai toner ataupun pembersih lagi karena dia udah cuci muka pakai sabun, itu akan lebih keset. Kedua, aku pakai primer makeover yang matte velvet karena kulit dia berminyak dan hampir di semuanya, jadi aku kasih ke semua muka. Kasihnya cukup tipis-tipis banget aja. Lanjut aku kasih correcting primernya dari makeover. Aku pakai ini biar kelihatan lebih cerah dan juga long lasting. Pakai di seluruh bagian muka kecuali hidung ya. Ini aku hidungnya nggak aku kasih. Lanjut pakai primer si juara ini, Lux Crime. Aku nggak tahu nyebutnya Lux Cream atau Lux Crime. Yang jelas ini tuh bikin matte tapi glowing gitu. Kalau misalnya kita pegang nanti finishnya matte tapi kelihatan glowing. Udah gitu bisa buat ngunci makeup juga biar tambah lebih lama juga. Primer terakhir ini khusus buat hidung doang. Ini Dior Pore Minimizer. Kalau kalian nggak punya bisa diganti pakai semua yang ada tulisannya Pore Minimizer. Nih kan baru juga primer si pengantin udah langsung keringetan. Jadi sebelum aku kasih Pore Minimizer aku pastiin dulu itu hidung udah kering, baru aku kasih Pore Minimizernya. Pakainya cukup secuil doang. Tuh lihat ya aku kasihnya segimana. Dan ini tuh agak ditekan-tekan biar dia itu masuk ke dalam pori-pori hidung. Karena di tangan aku masih ada sisa, jadi aku taruh di atas bibir, di dagu, dan di atas pelipis kanan dan kiri. Racikan yang aku pakai buat si pengantin ini, aku pakai Mouve Matte Velvet sedikit. Terus aku pakai Estee Lauder, ini yang matte ya, aku pakein juga sedikit. Terus ini adonannya aku bagi dua, yang sedikit ini untuk yang hidung, yang banyak untuk bagian yang lain. Bagian yang lain aku tambah pakai ini makeover yang Hydra Stay ya. Yang di hidung nggak aku kasih ini karena biar dia tetap kencang. Untuk yang padatnya ini aku kasih Naturator secuil aja, tuh dikit banget. Lanjut kasih Derma Color. Ini yang shade-nya D4,5, jadi dia nggak terlalu terang karena tadi Naturatornya sudah terang. Derma Color-nya ini aku bagi dua lagi buat yang tadi adonan hidung, jadi ini aku kocok dulu yang adonan hidung. Kalau udah ini kita aduk juga adonan yang buat mukanya. Lanjut semuanya dibakar sampai blebek-blebek. Makeup itu kuncinya bukan cuma ada di foundation, jadi mereka itu satu kesatuan. Yang namanya complexion itu mulainya dari skin preparationnya, pelembab, primer, foundation, sampai ke bedak. Nah kan tadi ini udah pakai skin prep, udah pakai primer segala macamnya. Kan tadi kita udah bikin mixing foundation yang kita bagi dua untuk area hidung dan untuk area lain. Nah ini yang untuk area hidung itu aku kasih dia area hidung bawah atas bibir dan di bagian pelipis terus ke jidat. Itu adalah area-area di mana si pengantin itu over keringet di bagian itu. Lanjut mixingan yang keduanya tadi itu aku kasih di area yang lain pakai spons ya. Kalau udah beres ini aku kunci pakai setting spray. Ini pakai Lux Crime. Semburannya itu halus dan hasilnya itu matte bagus banget. Lanjut bawah mata ini pakai crayon stick nomor 70 yang white buat ngasih efek highlight di bawah mata dan di tengah batang hidung. Ternyata waktu pas aku baru kasih ini dia tuh udah mulai keringetan lagi di area hidung. Ya udah dia langsung aku tap-tap aja kayak gini pakai tangan biar si keringetnya itu ngeblend. Lanjut di bagian hidungnya kita kasih shading dulu. Jangan lupa bagian bawahnya ini yang sering ketinggalan ya. Next kita kunci lagi pakai setting spray. Kasih sebelum cream blush karena ini cream blush kalau kena setting spray itu langsung jeder banget gitu. Dan ini tuh kalau misalnya kena keringet atau kena apa tuh langsung tambah kelihatan si blush onnya. Ini cream blush makeover yang Euphoria, dikasih area pipi dan dagu. Ini harus benar-benar di blend banget ya biar dia tuh rata. Kalau udah kita kasih bedak. Nih di under eyes ini pakai mixingan Chanel yang waktu itu aku kasih resepnya ke kalian. Nah ini nih cara pakai bedaknya. Jadi awalnya tuh kan di bawah mata dulu, baru kita ratain ke seluruh wajah. Nah kalau misalnya semuanya udah rata, udah kena semua dan pastiin udah nggak ada lagi yang mengkilat-mengkilat, baru ini kita teken-teken nah kayak gini. Biar apa? Biar dia itu makin kenceng ya guys. Kalau waktu awal ngasih kalian jangan ditekan dulu, ngasihnya ngambang-ngambang aja. Karena kalau misalnya kalian waktu awal itu langsung ditekan, nanti akan ada becap sponsnya, jadi nggak smooth gitu finishnya. Kalau udah rata semua, baru deh boleh diteken-teken kayak gini. Setelah bedak ini aku nggak pakai setting spray lagi ya. Step pertama kalau mau bikin alis itu kita bersihin dulu dari bedak-bedak, abis itu baru ini pakai sabun. Racikan sabunnya udah aku kasih tutorialnya di video yang aku sematin.
Habis itu ini karena alisnya udah dicukur, jadi aku nggak apa-apa pakai lemnya yang expert premium karena dia itu keringetan banget, jadi biar si alisnya juga nggak luntur. Buat ngilangin mengkilapnya, ini aku pakainya eyeshadow, aku mix antara warna yang coklat muda dengan warna cream. Warnanya mirip bedak, tapi kalau pakai bedak nanti ngedempul. Lanjut pakai brow pomade-nya, ini pakai Beauty Glaze. Aku ngasihnya kayak dijarang-jarangin aja, terus di frame kayak gini. Yang bagian depan itu aku kasihnya arahnya ke atas gini ya. Kuasnya mesti runcing banget biar kelihatan kayak garis-garisnya gitu. Kasih aja dulu kanan sama kiri. Kalau misalnya nggak sama nggak apa-apa. Nanti kita samain waktu pas proses concealer. Lanjut kita tambahin lagi bentuk seratnya pakai ini spidol alis dari Cilia Les. Pakai spidolnya nggak boleh ditekan ya. Jadi kayak ngambang-ngambang gitu aja biar hasilnya itu kayak bulu-bulu. Kalau udah lanjut pakai concealer, ini aku pakai sisahan mixingan yang tadi ya, karena biar antara muka sama concealer itu nyatu gitu, nggak belang-belang. Pokoknya kalian jangan langsung panik kalau misalnya kanan sama kiri alisnya itu beda banget. Nanti juga kalau udah di concealer semua jadinya akan 11-12. Kita lanjut lagi ngonsil yang sebelahnya ya. Jangan lupa itu kalau waktu pas ngonsil sebelahnya itu sambil ngelirik-ngelirik ke sebelahnya lagi. Kalau udah selesai kita set pakai bedak padet. Sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya bikin mata biar jadi belok kayak ala-ala Korea, ala-ala boneka gitu. Setelah pakai eyeshadow, ini aku pakai eyeliner. Eyelinernya dari Melinda. Eyelinernya waterproof banget jadi cocok buat weddingan. Bulu matanya ini pakai Cilia Les yang Z Coco Imam. Ini aku tadi pakai yang tengah dulu ya, yang tipis. Aku pakai di atas untuk kita jahit. Aku bakalan kasih tutorialnya gimana cara ngejahitnya. Kalian tinggal lihat aja gimana cara aku ngejahit si bulu matanya itu. Setelah bulu matanya dipasang kayak gini, dijengatin, abis itu kita satuin antara bulu mata yang asli dengan yang palsu dengan kasih lem di tengah-tengahnya, biar menyatu antara bulu mata dan bulu mata palsu. Nah, kalau udah kepasang kayak gini dan udah kita satuin antara bulu mata asli dan bulu mata palsunya, dirapiin lagi deh pakai eyeliner yang spidol. Kita tutup semua bekas-bekas lemnya yang tadi nempel. Nah, sekarang ini aku pakai LT Pro, ini sebenarnya eyebrow ya, yang shade-nya paling gelap, tapi ini aku jadiin buat eyeliner. Lanjut aku pasang yang paling atas. Ini bulu matanya tinggal kita pasang aja. Abis itu kita plekin ke atas ya. Tuh kayak gitu, templokin biar nempel. Kalau udah kita bikin kantong-kantongan. Setelah bikin kantong mata, kita kasih lem dulu di bagian garis yang udah kita bikin atasnya. Terus sebelahnya juga kita kasih pelan-pelan ya. Kita cuman ngikutin garis yang coklat itu. Terus ini bulu matanya aku udah potong-potong. Terus nggak aku pasang semua. Jadi aku cuman pasang 3 potong aja. Belum selesai ya Besti. Kita masih mau lanjutin dulu. Sekarang kita pakein blush on dulu ya. Nah, ini blush onnya dari Makeover. Warnanya halus banget ke muka, jadi dia tuh nyatu terus kelihatan seger gitu. Biar makin tegas mancungnya, ini aku kasih lagi buat shading hidung aku tambahin, tapi jangan terlalu banyak biar nggak ngeblok ya. Nah, ini highlighternya pakai Mizu. Ini highlighternya bener-bener bagus banget deh. Kayaknya kalau menurut aku, ini tuh cocoknya jadi brand high end ya, karena sebagus itu. Lihat ya tuh, aku tuh ngasih cuman sedikit doang, tapi dia udah langsung glowing, terus partikelnya tuh halus gitu. Nah, tuh. Karena tadi matanya belum aku kasih eyelid, jadi sekarang baru aku kasih eyelid. Cara pakai eyelidnya tinggal disemprot-semprot. Abis itu kalau ini eyelidnya udah basah, baru kita tempel di tengah-tengah garis kelopak mata. Jadi kalau kelopak mata itu pas melek itu kan ada garisnya. Nah, itu pasangnya pas di tengah-tengahnya ya. Baru lanjut di kelopaknya aku kasih glitter. Aku ngasih glitternya di bagian yang ada eyelidnya aja. Terus ini aku timpa lagi pakai yang warna silver biar matanya makin kelihatan bentuk eyelidnya. Ya, sayang banget nih bagian lipstiknya nggak kerekam semua. Nah, pasti kalau misalnya aku bikin ombre lips itu, biasanya bagian tengahnya itu aku kasih makeover yang nomor 06. Oke, selamat mencoba.